KJD, klub juara dunia. Salah. KJD, klub juara 2. Mungkin itu akan menjadi julukan baru bagi Arsenal di musim depan, guys. Arsenal berhasil kalah dari Manchester United dengan skor 2-1. Kenapa gue sebut berhasil? Ya karena kalau misalkan mereka menang, mereka gagal menjadi juara 2, guys. Ini unik banget. Pertandingan Manchester City melawan Arsenal di putaran kedua ini bisa disebut sebagai mini finalnya English Premier League di musim ini, guys. Dan hasilnya Manchester City berhasil menang dengan skor 2-1, menang di kandang dan juga masih memiliki harapan untuk menjuarai Premier League di musim ini. Walaupun menurut gua skuad Manchester City yang sekarang merupakan skuad terburuk selama Pep Guardiola menjadi head coach dari Manchester City, guys. Namun skuad terburuk ini masih memiliki harapan untuk menjadi juara. Oke, kita mungkin langsung ke klasemen atau kita mungkin bahas hasil pertandingannya dulu ya. Skornya 2-1 di mana gol dari Manchester City berhasil dicetak oleh Ryan Cherky dan juga Erling Haaland. Nah, gol dari Arsenal ini sebenarnya bisa dibilang sebagai gol giveaway ya karena errornya Donnarumma yang dicetak oleh Kai Havertz. Dan uniknya Arteta lebih memilih Havertz ya daripada Gyökeres di pertandingan malam ini, guys, karena mungkin di pikiran Arteta Havertz itu sang pembawa keberuntungan ya. Ya itu waktu Havertz masih ada di Chelsea ya. Kalau di Arsenal beda lagi ceritanya. Nah, dari hasil pertandingan ini ada yang menarik di klasemen. Walaupun memang tidak merubah posisi dari kedua tim ini, tapi ada potensi untuk Manchester City menggusur Arsenal di puncak klasemen, guys, karena sekarang selisih poinnya itu tinggal 3 ya. Arsenal di posisi pertama dengan poin 70, kemudian Manchester City di posisi kedua dengan 67 poin. Selisihnya tinggal 3 poin dan Manchester City masih menyimpan satu pertandingan yang artinya jika satu pertandingan tersebut bisa dimaksimalkan atau Manchester City berhasil membawa 3 poin, itu poinnya akan sama dengan Arsenal. Dan sekarang English Premier League itu sudah memasuki pekan ke-33. Nah, bagaimana nanti jika sampai pekan 38 atau akhir musim nanti poin dari Arsenal dan juga Manchester City ini sama, siapa yang akan menjadi juaranya? Tidak mungkin dong akan ada match ulang atau adu penalti, tentu saja dilihat dari head to head selisih gol ya. Nah, untuk sekarang jika sampai akhir musim dan juga selisih golnya itu tidak berubah dan poinnya Arsenal dan juga Manchester City itu sama, Arsenal masih akan memiliki peluang besar untuk menjuarai English Premier League di musim ini karena selisih gol Arsenal lebih banyak, guys. Selisih gol Arsenal sekarang itu 37 sedangkan Manchester City 36. Tidak banyak juga karena dari selisih gol saja hanya selisih 1 gol, guys. Ini tambah menarik banget seperti yang kita ingat ya. Kalau misalkan English Premier League itu tidak jarang banget kita melihat momen guard of honor atau penghormatan karena klub tersebut sudah mengunci juara. Itulah mengapa English Premier League itu paling menarik, liga paling menarik di dunia, guys. Karena hingga pekan 33 saja dalam artian 5 pertandingan sisa dari semua tim itu masih belum bisa kita tentukan siapa juaranya. Dan kalau misalkan Manchester City yang keluar jadi juara di musim ini, tentu saja Arsenal fix mendapatkan julukan baru. Itu julukan gua yang buat ya, KJD. Bukan klub juara dunia tapi klub juara 2. Ini lucu banget. Nggak apa-apa juara 2, nggak apa-apa nggak juara 1, yang penting gua punya HP 2. Itu adalah kata-kata dari fans militan atau ketua fans militan Arsenal ya. Seperti itu pembelaannya. Nah, mungkin setelah kita bahas klasemen, ada yang menarik juga mungkin kita bahas dari ini ya, pertandingan yang sudah selesai ini. Jadi gue itu nge-take video ini setelah pertandingannya selesai banget. Dan kenapa gue buru-buru karena ya menarik banget dong untuk dibahas gitu, guys. Nah, dari pertandingan kita mungkin bahas statistiknya itu unik banget karena Manchester City tampil beda
bisa membaca strategi dari Arsenal, di mana Arsenal itu sering terkena perangkap offside. Mungkin kita dari tembakan ya. Dari tembakan Manchester City berhasil melesatkan 12 kali tembakan dan menghasilkan 5 shot on target dan menghasilkan 2 gol. Kemudian untuk Arsenal berhasil melesatkan 8 tembakan dan hanya 2 shot on target dan berbuah menjadi 1 gol. Sementara untuk tendangan sudut kali ini ada yang beda. El Corner harus kalah ya. Harus kalah statistik tendangan sudutnya dari lawan. Nah, Manchester City berhasil mendapatkan corner sebanyak 8 kali sedangkan Arsenal 5 kali. Kenapa harus dibahas cornernya ya? Karena El Corner, jadi harus dibahas guys. Untuk penguasaan bola tentu saja Manchester City yang lebih unggul dengan 59% ya. Dan secara statistik sih overall ya Manchester City yang paling diunggulkan ya. Karena mereka benar-benar mendominasi pertandingan kali ini. Namun ada hal unik yang perlu gua bahas juga. Dari Manchester City maupun Arsenal, keduanya itu menurut gue walaupun memang pertandingan ini tadi gue sebut sebagai mini final, tapi pertandingannya itu tidak bisa memberikan vibe seperti final gitu guys. Sama-sama boring seperti pertandingan biasa ya. Karena tadi Manchester City menurut gue di skuad yang sekarang atau tahun ini merupakan skuad terburuknya Pep Guardiola. Kemudian Arsenal yang mendominasi liga dari awal musim gitu ya, tampil stuck gitu kan. Sudah kebaca ketika Arsenal mendapatkan gol dari errornya Donnarumma guys. Pada saat itu ya dapat gol dari hasil tersebut ya sudah bisa kita bayangkan sampai akhir pertandingan sepertinya Arsenal tidak bisa menambah gol lagi. Walaupun di babak kedua itu berbeda ya. Arsenal lebih dominan menyerang. Ada peluang Eze yang terkena tiang, kemudian ada sundulannya Havertz juga yang terkena tiang. Mungkin itu kurang beruntung saja guys. Bukan kurang beruntung sih ya, karena memang mungkin pantasnya hanya sampai posisi 2 ya. Makanya kena tiang lagi. Ini unik lah, unik pertandingan ini unik. Walaupun memang ya sedikit membosankan, tidak seperti pertandingan kemarin ya di Liga Champions Bayern Munchen lawan Real Madrid gitu. Begitu waduh, membuat kita benar-benar menikmati sepak bola. Jujur walaupun memang saling jual beli serangan, pertandingan Manchester City dan juga Arsenal ini menurut gua ya tidak terlalu bisa dinikmati gitu karena boring banget ya. Nah, uniknya juga dari hasil pertandingan ini ada beberapa mungkin yang membuat sedikit menarik itu ribut-ribut terakhir ya di babak kedua di menit-menit terakhir di menit 80-an, di mana dari babak pertama aslinya kedua pemain ini sudah saling cekcok ya, yaitu Haaland dan juga Gabriel Magalhaes ya. Di babak kedua Haaland sudah murka sekali karena baju dalamnya itu kan sampai robek, sampai dibuang ya, sampai dilepas oleh Haaland dan kemudian hampir ribut. Kalau ribut sampai pecah banget itu sih lebih menarik lagi, bisa seperti El Clasico ya. Namun ya tetap saja tetap adem ayem. Dan juga gua herannya kalau misalkan walaupun memang belum berakhir dan sekarang Arsenal masih ada di posisi pertama dan kita harus tunggu satu pertandingan sisa dari Manchester City gitu, kalau misalkan nanti yang keluar juaranya itu Manchester City, gua bingung apa yang menimpa Arsenal, atau apakah dosa Arsenal atau apakah dosa Arteta, kenapa kok mereka selalu gagal gitu. Dan uniknya kekalahan ini juga membuat jujur publiknya The Gunners atau publiknya London Merah ini sudah tidak percaya sama Arteta, karena di 2 minggu kemarin Arsenal juga harus disingkirkan di final oleh Manchester City di Carabao Cup. Kemudian sekarang chance mereka untuk menjuarai Premier League terancam ya, yang tadinya gembar-gembor quadruple ya sekarang dapat satu aja syukur kalian, jangan pernah gembar-gembor quadruple. Dan dari sini juga kita belajar, jangan jumawa kalau jadi orang. Kalau jumawa ya lihatlah Arsenal sekarang kan gitu, menuai hasilnya ya, dapat satu aja untung. Apalagi kalian sekarang di fase Liga Champions sudah memasuki semifinal dan akan bertemu dengan Atletico Madrid. Kemudian jika kalian bisa menyingkirkan Atletico Madrid, kalian tinggal harus menunggu melawan PSG sang holding champion atau musuh abadi atau musuh alami kalian Bayern Munchen. Tinggal pilih ya. Nah, kalian nambah deg-degan kan dengan performa permainan yang seperti ini. Apakah kalian masih pede untuk mendapatkan satu pun trofi yang tadinya kalian impikan quadruple, minimal 2 trofi? Udah seperti ini mau bagaimana lagi ya. Ini benar-benar membingungkan untuk Arsenal sendiri. Dan satu hal yang
gua soroti banget dan tadi udah gua singgung itu kenapa Arteta Arteta lebih memilih Havertz daripada Gyökeres di pertandingan malam ini gitu. Itu sangat-sangat mengherankan mengingat dari performa itu Gyökeres lagi gacor-gacornya, harusnya dimasukkan di awal babak kedua. Ini dimasukkan malah di 10 menit terakhir ya. Menurut gua itu adalah salah satu kesalahan mengapa Arsenal kalah melawan Manchester City di putaran kedua ini ya. Nah, ngomong-ngomong masalah Arsenal Manchester City yang memiliki chance untuk menjuarai English Premier League musim ini yang paling besar, mungkin kita akan melihat sisa pertandingan dari kedua klub. Mungkin dari Arsenal dulu ya. Kita lihat dari Arsenal dulu. Arsenal itu tersisa bentar guys. Arsenal tersisa 33 berarti 5 ya, 5 pertandingan lagi. Arsenal tinggal wah ini berat juga karena di minggu depan Arsenal harus menghadapi Newcastle. Setelah Newcastle ada Fulham, setelah Fulham ada West Ham, kemudian West Ham, setelah West Ham ada Burnley dan di laga terakhir harus melawan Crystal Palace untuk Arsenal ya. Kita cek juga untuk Manchester City-nya guys. Gue lupa ngumpulin datanya ya karena terlalu excited langsung tag on video. Nah, untuk Manchester United di Manchester City, sorry guys. Manchester City di minggu depan akan menghadapi Burnley, setelah Burnley akan menghadapi Everton, setelah Everton menghadapi Brentford dan setelah Brentford menghadapi Crystal Palace dan di laga terakhir menghadapi Aston Villa guys. 6 pertandingan sisa dari Manchester City di English Premier League dan Bournemouth kelewat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisa pertandingannya mungkin Manchester City sedikit lebih berat ya karena harus menghadapi Aston Villa, Brentford. Walaupun memang kalau misalkan harus memprediksi English Premier League itu sangat sulit ya. Sangat sulit banget guys. Sangat sulit, tidak bisa diprediksi. Namun menurut pendapat pribadi gue sih yang paling berat Manchester City. Tadinya kalau kalian sudah nonton video sliding tackle yang formatnya masih podcast yang membahas Arsenal, prediksi gue itu keplesetnya Manchester City itu lawan Chelsea. Namun ternyata Chelsea melakukan kesalahan dengan tidak memainkan Enzo, makanya mereka kalah kan. Dan sekarang Chelsea sudah terlewat dan sisa pertandingan melawan klub-klub papan tengah untuk Manchester City dan juga Arsenalnya sendiri guys. Nah ini kalau misalkan Arsenal bisa konsisten, sapu bersih dan fokus ke English Premier League itu bagus. Kalau misalkan mereka terpleset satu kali saja, kemungkinan langsung digusur oleh Manchester City itu besar sekali ya, besar sekali dan sudah hancurlah harapan bagi fans Arsenal guys. Ini unik banget kalau misalkan di akhir musim Manchester City yang keluar lagi jadi juara dan Arsenal di posisi 2, gua akan selalu sebut Arsenal sebagai KJD, klub juara 2 ya. Ini unik banget. Apakah nanti ini adalah gagalnya Arsenal di Premier League akan berbuah hasil di Champions League? Mungkin mimpi menurut gue ya karena kalian belum tahu final Liga Champion ya. Ya kita tunggu saja lah, ini unik banget. Biasanya kalau misalkan gue muncul di sliding tackle itu gue membahas sepak bola Indonesia, tapi untuk pertandingan-pertandingan penting seperti UEFA Champions League ataupun pertandingan seperti big match penentu juara di liga-liga seperti Spanyol, El Clasico dan juga yang lainnya gue akan bahas karena menarik banget. Dan FYI juga video ini di-syuting setelah peluit panjang dibunyikan karena gue semangat banget. Entah mengapa kalau Arsenal main dan kalah gue itu semangat. Bukan bukan karena benci Arsenal ya, nggak tahu kenapa, karena melihat perilaku dari supporternya saja. Gue tidak benci sama tim Arsenal, mungkin gue sedikit heran sama perilaku supporternya. Terlalu jumawa dan sekarang kalian lihat ya, juara 2 lagi. Apakah sekarang sudah waktunya untuk menyanyikan runner up ole runner up again ole. Kita tunggu saja lah. Dan yang paling penasaran sih gue pengen nunggu responnya dari Koci ya, dari ketua atau pemimpin fans The Gunners ya. Gue pengen tunggu reaksinya karena biasanya kalau Arsenal kalah di laga-laga penting, Instagramnya Koci itu langsung tidak aktif dan tidak post story apapun. Padahal di YouTube-nya dia baru live streaming sama Bang Pange sama Panji ya. Kita tunggu saja. Nah, mungkin untuk video kali ini gue sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis dan mendengarkan gue tertawa bahagia ya. Terima kasih banyak. Dan juga untuk kalian yang belum subscribe channel ini karena di Sliding Tackle kita selalu berupaya untuk update info-info
terbaru berita seputar sepak bola dari luar dan juga dalam negeri guys. Mungkin langsung gue tutup saja. Terima kasih banyak, jangan lupa, kembali lagi gue ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih guys.